قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini saya berada di sebuah tepian di salah satu sungai. Keadaan kita saat ini dan posisi kita di waktu ini mengingatkan kita dengan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menuturkan, ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa pendapat kalian jika seandainya di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian terdapat sebuah sungai, yang mana di sungai tersebut salah seorang di antara kalian senantiasa mandi sehari semalam itu 5 kali. Kira-kira apakah tersisa pada diri dan badannya itu sebuah kotoran? Maka para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, la yabqa min daranihi syai'. Tidak akan tersisa kotoran, noda di badannya ketika itu dilakukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadzarik mithlu salawatil khams yamhullahu bihal khataya. Demikianlah keadaan salat 5 waktu yang dikerjakan oleh seorang muslim. Dengan salatnya tersebut akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Berkata sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, mathalus salawatil khams, perumpamaan salat 5 waktu, kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Perumpamaan salat 5 waktu, kata Jabir, itu bagaikan seperti sungai yang mengalir deras dan besar di depan pintu salah seorang di antara kalian, yang dimana dia akan mandi di dalamnya satu hari itu 5 kali. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, la yabqa atau wa ma yubqi dzalika minad daran, dengan hal yang dilakukannya itu, dengan salat yang dia lakukan, maka itu tidak akan membuat adanya noda kotoran yang tersisa di tubuhnya. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Demikian syariat Islam, demikianlah agama kita mengatur, dan dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa seseorang terampuni karena sebuah amal ibadah, sebuah amal rutinitas yang itu tidak memakan waktu yang panjang. Mudah sebenarnya jika seandainya seseorang mengetahui akan keutamaannya, dan itu menjadi salah satu bukti akan keimanan seseorang. Maka dengan salat 5 waktu ini, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kesalahan seorang mukmin, seorang muslim, yang mana dosa ini tidak akan pernah seorang muslim terlepas darinya. Semua kita berdosa, semua kita melakukan kesalahan, kemaksiatan, keburukan. Dan dengan salat 5 waktu yang dilakukan oleh seorang muslim, maka itu akan menghapuskan dosa-dosanya, sebagaimana air sungai ini, sebagaimana sungai yang kemudian seorang muslim mandi padanya 1 hari 5 kali, akan menghapuskan dosa-dosanya, sebagaimana juga akan menghapuskan noda-noda, kotoran-kotoran yang ada di tubuhnya. Di samping itu, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang menjaga salat 5 waktu, maka baginya cahaya
bukti keselamatan pada hari kiamat. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Siapa yang menjaga salat 5 waktu ini, maka niscaya baginya itu ada cahaya, bukti keimanan dan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha. Adapun orang yang tidak menjaga salat 5 waktunya, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang tidak menjaga salat 5 waktunya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak memiliki bukti akan keimanannya, dan juga tidak mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamah, dan kelak orang yang seperti ini, orang yang meninggalkan salat 5 waktunya, di hari kiamat kelak dia akan bersama dengan Qarun, bersamanya dengan Fir'aun, bersama dengan Haman, orang-orang yang buruk di muka bumi ini, dan juga dia akan bersama dengan Ubay ibn Khalaf. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Maka hendaknya setiap seorang muslim menemukan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa mengingatkannya akan beberapa faedah yang bisa diambil, termasuk di antaranya sungai. Bagaimana juga seseorang ketika melihat adanya pohon-pohon, adanya sebuah pegunungan, adanya langit yang kita lihat, itu semuanya menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan ada pesan penting di dalamnya. Di setiap itu semua yang mengingatkan seorang muslim akan bahwasanya kehidupannya di dunia ini untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang senantiasa ingat bahwa diri kita itu hidup di dunia ini untuk berubudiyah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kualitas dan kuantitas iman kita dan ketaatan kita kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Wallahu taala a'lam bishawab, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.